kita sebagai ASN harus melek digital, karena dengan kita tahu atau paham digitalisasi, pekerjaan kita jadi lebih efisien, produktivitas meningkat. Contohnya saya sebagai pemilik bumi, kita kan harus membagikan kepada masyarakat apa sih potensi bencana di sekitar kita. Misalnya dengan potensi kerentanan invasi ini, kita kan butuh software khusus nih untuk membuat petanya. Nah, untuk peta ini jadi lebih mudah, lebih cepat, sehingga lebih cepat juga ke masyarakat, sehingga tata kelola pemerintahan yang cerdas dapat tercapai. Terima kasih. Pemanfaatan AI secara tepat dan bertanggung jawab dalam pekerjaan ASN di Kementerian SDM tentunya dapat membantu untuk bisa memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat yang lebih berkualitas, efektif, efisien, dan tentunya ini dapat mendukung Kementerian SDM untuk mewujudkan smart governance di era digital saat ini. Baik, terima kasih. Kita sebagai ASN ini harus kritis terhadap informasi-informasi yang masuk, dan juga kita harus tepat dalam memposisikan diri saat membaca atau menanggapi isu-isu yang ada di media sosial. Kita sebagai ASN harus berpikir objektif dan kritis, dan juga kita harus tetap menjaga integritas kita seperti itu ya. Jadi kita memperjuangkan kebenaran, tapi kita juga tetap menjaga etika kita. Jadi saya kira sebagai PNS ini kita perlu ada juga ya kayaknya arah training gitu dari pimpinan atau pimpinan tentang beretika secara digital, dan bagaimana kita memposisikan diri sebagai ASN. Karena ASN ini juga sebenarnya pelayan publik juga ya, pelayan masyarakat seperti itu. Saya kira kita seharusnya memberikan kontribusi biar kita sosialisasikan banyak, baik dari kita jualan langsung datang dan dari kita melakukan iklan-iklan yang disebutkan melalui media sosial. Terus kalau dari sisi verifikator dan follower sendiri, itu kita seharusnya membuat standar ya, sebenarnya yang lebih takut ya, di antara follower agar kita memiliki keseragaman dalam memberikan masukan, juga memberikan perbaikan, mengevaluasi mengenai itu. Kita punya dua, yang pertama adalah portal MBG, yang kedua adalah Bank Indonesia. Jadi portal MBG itu dulu di ide dasarnya yaitu supaya masyarakat Indonesia itu tahu kita berada di mana, kemudian bencana geologi yang ada di situ itu apa aja gitu kan. Jadi di situ isinya peta geologi ada yang dari Badan Geologi, kemudian ada peta kawasan rawan bencana gunung api, peta kawasan bencana tsunami, kawasan rawan bencana gempa bumi, kemudian peta zona pertahanan gerakan tanah. Jadi dari peta-peta yang kita punyai ini semuanya bisa diunduh secara gratis oleh masyarakat Indonesia yang membutuhkan gitu. Kalau yang untuk Magma Indonesia itu lebih dititik beratkan atau lebih ditekankan ke pemantauan gunung api. Jadi di situ ada live seismogram, kemudian gunung api yang sedang aktif atau tingkat aktivitasnya seperti apa, kemudian ada fonanya gitu kan, yang notis untuk penerbangan. Di situ di Magma Indonesia itu lebih banyak tentang Kalau penerapan ini ya sejauh yang saya tahu, kita akan menempatkan seorang pegawai itu berdasarkan dari kompetensinya, dari segi kinerja dan bukan berdasarkan seperti hubungan keluarga atau koneksi atau identitas kaya. Jadi memang benar-benar kita itu akan menciptakan suatu untuk penghargaan untuk profesi itu hanya berdasarkan kompetensi dari saya tadi. Jadi kalau di survei mobilitas sendiri nih, sistem ini sudah diterapkan berarti apa? Sudah saya kira.